barangkali diseriusin. Oke, yuk langsung yuk. Oke, siapa dulu? Aku dulu atau aku dulu? Aku Eka Zakia dari Sekar Arum Tunjung Sekar. Oke. Ya. Aku Mega, sama juga dari Sekar Arum Tunjung Sekar. Aku Isnaini dari Sumber Sari. Apalagi? Tadi nanya Iya, ini kita lokasinya cozy banget sih. Kita itu lagi di mana? Oke, jadi ini namanya di Ikil Kopi. Lokasinya di Jalan Ikan Keren Atas, nomor 79. Itu kalau aku boleh cerita sedikit, itu salah satu usaha dari teman-teman Sekar Arum Tunjung Sekar. Jualannya apa sih? Jualannya kayak gini-gini aja sih sebenarnya, Mbak, kopi, tapi dia punya ciri khas yang beda. Apa tuh? Ada beberapa varian. Kalau yang aku minum sekarang, ini rasanya rangin. Rangin tuh kayak jajan-jajanan. Oh, jajanan zaman dulu itu ya, jajan tradisional. Iya benar. Oke. Jadi di sini tuh banyak kopi-kopi yang rasanya pakai tradisional, ada klepon, ada rangin. Terus kalau yang baru minum, Ini ram regel ya? Ya, ram regel. Ini jadi susu sama ada biskuit regalnya, sama ada tambahan ramnya. Enak sih, manis. Oke, kalau dari aku cobain dulu ya. Kalau ini varian yogu yang rasa mangga, rasanya seger banget, kayak gimana ya? Ada Makan mangga. manis-manisnya, tapi ya kayak makan mangga, terus seger gitu pokoknya. Kayaknya bisa ngobatin kita kangen kalau nggak musim mangga ya, Kak, ya? bisa. Bener banget kan, Mega. Jadi kalau teman-teman pengen datang sini, langsung di Jalan Ikan Keren Atas nomor 79, namanya Ikil. Ini bisa cek juga di Instagramnya ya. Ikil Kopi. Ntar kita taruh di bawah. Bawah. Oke. Editor. Oke, next kita mau bahas apa nih kali ini? Di pojok inspirasi kali ini kita akan mengangkat sedikit, mengulik cerita sedikit. Sebenarnya permasalahan yang terdekat aja sih di sekitar kita. Oke, jadi kita lebih ke sharing-sharing aja ya teman-teman malam ini. Kita nggak formal-formal. Iya benar. Kalau dari pojok inspirasi dulu apa? Sekarang kayaknya berdiri dulu deh. Karena gimana? Oke, didirikan. Boleh. Gimana nih? Boleh lah dibuka sama Mbak Mega dulu lah. Oke, kita sharing-sharing aja ya teman-teman pojok inspirasi. Jadi di Tunjung Sekar sendiri itu punya namanya Taman Baca, ya. Jadi taman bacanya sama juga kayak nama kita, Taman Baca Sekar Arum, dengan jargonnya membangun semangat. Gitu. Kalau kita nggak kompak lagi. Oke, Sekar Arum membangun semangat. Gitu. Itu jargon kita biar kita tetap selalu semangat. Gitu. Kegiatannya ada, tentu saja karena taman baca ya namanya ya, tentu saja ada membaca bersama. Terus nanti ada, setelah kita membaca bersama kan tiap anak membaca buku bacaan yang berbeda gitu ya. Jadi setelah membaca bersama, beberapa anak akan melakukan storytelling. Jadi biar sharing apa yang dibaca, jadi teman-teman yang nggak baca buku itu juga tahu apa yang ada di buku itu. Gitu. Sharing knowledge. Oh gitu. Terus nanti ada setelah storytelling biasanya kita ada kelas kreatif. Nah itu bisa macam-macam, tujuannya untuk mengasah keterampilan ya, jadi nggak hanya kognitif tapi juga keterampilannya. Oke, non akademik juga ya, Mbak Mega. Terus berarti ini tuh kayak pertemuannya itu berapa minggu sekali sih biasanya? Kita diadakan seminggu sekali itu, cuman biar tidak jenuh dalam 1 bulan ya, kan ada 4-5 minggu ya, kita ada 1 hari yang off biar adik-adiknya bisa menikmati hari. Oh ya, acaranya setiap hari Minggu, biasanya Minggu pagi, biar adik-adiknya bisa menikmati waktu bersama keluarga di Minggu pagi juga. Lebih tepatnya biar teman-teman sekarang juga istirahat. Iya. Itu tujuan utamanya lah ya, Bun. Terus kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya kenapa sih pada akhirnya Karang Taruna sekarang tuh mendirikan taman baca ini? Jadi berangkat cerita sedikit, kita melihat permasalahan yang paling dekat dengan kita. Ya, kita tahu di era sekarang banyak adik-adik kita kecil yang usianya SD lah ya kebanyakan, yang mereka sudah mulai terbiasa dengan gadget, dengan ada dia nggak peduli nih sama lingkungannya. Apalagi pandemi juga. Nah, iya, juga udah sekolahnya online, dia makin tidak lepas dari gadget ya. Akhirnya kita punya ide gimana kalau misal kita bikin taman baca yang nggak gitu-gitu aja. Jadi teman-teman ini punya ketertarikan, punya semangat, punya
wadah untuk mereka bisa bertemu temannya, bisa sharing, bisa cerita, ya kayak gitu sih. Berarti kan Sekar Arum ini udah berdiri lumayan lama ya, kira-kira berapa? Kalau dibilang lama juga belum lama-lama banget sih. Maksudnya Kalau- dibandingkan dengan Pojok Inspirasi. Oke. Ya. Kalau bisa dihitung sih kita awal terbentuknya dari tahun 2020 ya. Cuman konsepnya juga sudah lama, cukup lama. Cuman karena ada beberapa terkendala, launchingnya tanggal 29 November ya. 29 November 2020. Ini itu dihadiri. Awalnya sedikit cerita ya. Awalnya itu kita konsepnya stay di kelurahan, di kantor gitu ya. Jadi kayak atas itu ya. modelnya library ya, kantor perpustakaan begitu. Tapi karena wilayah Tunjung Sekar ini cukup luas, beberapa wilayah yang justru rame adik-adik TK SD-nya tidak bisa menjangkau karena terlalu jauh. Jadi kita putuskan ya untuk keliling. Jadi biar yang merasakan rata gitu. Kita Ya. bisa sambil ke Jadi ujung-ujung dunia di Tunjung Sekar. Nah ini kan juga berarti bisa jadi salah satu tips gitu ya. Mungkin di sana yang lihat podcast kita kali ini Harus didengar sih. Ya mungkin kan ada tips-tips gimana nih, kok biasanya taman baca itu kayak gini-gini aja, berkembangnya kayak gimana, terus bingung mencari inspirasi itu seperti apa gitu. Nah berarti harus kayak gitu ya, Iya, inovasinya. inovasinya. tingkat partisipasinya kalau di kelurahan sendiri tuh nggak gitu nggak gitu atraktif gitu, anak-anaknya lebih cenderung ke diem gitu. Cuman ketika kita turun ke lokasi-lokasi di sekitar Tunjung Sekar tuh mereka Antusias, excited banget. Mungkin karena lingkungannya juga outdoor, dekat dengan rumah-rumah mereka, jadi kayak lingkungannya nyaman gitu. Sering ditanya juga kan Mbak, kayak kapan kesini lagi Iya. gitu. Kadang kita kalau Jadi kayak lewat nagihin banget gitu ya. kadang kita kalau lewat di lingkungan itu, Kak, kapan teman baca lagi? Halo Kak Mega, halo Kak Eka gitu. Yang lucu tuh kita pernah kan di suatu tempat taman baca, terus beberapa minggu setelahnya kita tuh datang situ buat ngopi, emang sengaja buat ngopi doang. Dipanggilin sama mereka yang ada di kecil kayak, Kak Mega, kapan kesini lagi, kayak kan kalau sini yang denger jadi kayak, oh ternyata mereka antusias loh sama kita. Gitu. Seneng sih kayak Kalau bangga. Oke, terus itu kan kendala awalnya tadi mungkin antusiasme, terus tempatnya yang stuck di situ aja. Terus selain itu apa ada kendala lain sih sebenarnya? Gini sih, sejauh ini sebenarnya yang paling banyak dipertanyakan sama orang-orang kalau kita membahas taman baca dan program kita, kayaknya juga berlaku di semua program teman-teman gitu. Gimana sih program seperti ini bisa berkelanjutan? Karena digadang-gadang kan kalau kegiatan seperti ini malah palingan cuma Nggak bentar lama. selesai gitu kan, malah palingan ini nggak konsisten. Dan syukurnya aku selalu menjawab kayak alhamdulillahnya sekarang itu punya tim yang sangat keren gitu. Mereka peduli, mereka konsisten, dan karena mereka mau gitu. Kalau ditanya kenapa sih kok mau setiap hari minggunya diambil, ya mungkin karena emang dasarnya kita peduli gitu. Peduli sama sekitar kita. Nggak jauh-jauh, yang kita rangkul ini adik-adik kita sendiri. Karena ya yang penting kan manfaat buat Iya, lingkungan sekitar betul. kita dulu ya. Oh, terus satu lagi, aku selalu mention, kita selalu mention bahwa satu langkah kecil tuh bisa membawa perubahan yang bagus buat kita. Terus kita juga menanamkan ke teman-teman pengurus taman bacanya kalau ini tuh sosial, cuman kebermanfaatannya itu bisa jangka panjang gitu loh. Jadi meskipun kita tidak merasakan manfaatnya sekarang, pasti kita akan merasakan manfaatnya itu di kemudian hari. Entah itu cepat atau lambat ya Mbak. Pasti ada manfaatnya karena ini bukan kegiatan yang Gitu-gitu sia-sia, bukan kegiatan yang murah-murah. buang waktu. Mungkin effortnya itu lebih banyak ya daripada mungkin ada kan yang mikir apa sih untungnya tidak Iya, menghasilkan betul. uang, tapi kan di luar itu ada gitu impactnya ke diri kita sendiri. Kebanggaan sendiri juga. Bener banget. Mumpung di sini kan kita lagi bahas taman baca dan ada Mbak Isnia dengar-dengar adalah salah satu mahasiswa Oh, iya. psikologi di salah satu universitas di Kota Malang. Oke. Terus kita juga punya program kelas kreatif ya Mbak. Mungkin bisa di-share dikit lah Mbak. Sekiranya ilmu-ilmu atau informasi lah terkait bagaimana sih perkembangan motorik anak segala macam ketika dia gabung gitu di kelas kreatif atau di taman baca kayak sejenis kita. Oke. Kalau yang aku ini ya lihat gitu, aku sempat
beberapa itu main-main ke taman baca. Ada Oma Sinau tempatnya. Oh iya di salah di Kelurahan Jatimulyo. Jatimulyo. Ada Oma Sinau. Halo Mas Sinau. Halo Mas Sinau. Kapan kita berkolaborasi? Nah, ngobrol bareng ya. Iya. Tunggu. Ya, jadi aku sempat sih kayak main-main ke taman baca teman-teman yang lain gitu. Dan rata-rata di taman baca itu kan lebih ke anak usia prasekolah sampai anak SD gitu kan. Benar. Rata-rata paling banyak tuh. Nah, secara teori, mungkin secara teori itu banyak banget nih. Teori dari tokoh si A, si B, ada tokoh dari Freud, Montessori, terus dari Piaget. Itu banyak banget. Tapi setelah aku melihat-lihat nih, itu secara umum kalau kita mengandalkan hanya teori-teori itu saja, itu kayaknya kurang efektif. Karena menurut aku ya, setiap anak itu kan punya fitrahnya masing-masing. Mereka punya potensinya masing-masing, minat bakatnya mereka masing-masing gitu. Nah, jadi kalau secara umum untuk diterapkan di taman baca kita, ya, itu paling mudah itu kita melihat setiap anak ini potensinya apa sih. Untuk untuk anak yang prasekolah itu biasanya kita lebih melihat ke skill mereka, terus mengembangkan Minat bakatnya gitu. ya minat bakatnya sama mengasah sensorik motorik. Agak blank ya. Karena Minum dulu mungkin ya. Minum Minum dulu aja. Biar flash lagi. Ya, karena yang terpenting dari usia prasekolah itu kan mereka juga perlu sensorik motoriknya diasah. Nah, kalau dari sensorik itu ya sensor ya, berarti melibatkan 5 panca indera. Yes, ada penglihatan, pendengaran, penciuman dan lain-lain. Nah, kalau buat motorik itu kan ada motorik halus sama motorik kasar. Nah, motorik kasar itu melibatkan otot-otot besar pastinya kayak berlari, melompat dan lain sebagainya. Terus dari motorik halusnya itu koordinasi tangan dengan mata, kayak menulis, kayak seperti itu. Mewarnai bisa ya? Ya, mewarnai juga bisa. Nah, kalau untuk yang itu sedikit dari prasekolah ya. Kalau untuk yang usia SD itu mereka sudah bisa berpikir secara konkret. Jadi kita jelaskan melalui misalnya pengandaian itu, dan mereka bisa menangkap. Terus main peran itu termasuk nggak sih Mbak? kalau bermain peran bisa, cuman itu lebih efektif diterapkan di prasekolah. Ya, gitu. Karena mereka juga masih meraba-raba nih kalau prasekolah itu. Nah, terus untuk kembali lagi ke yang usia SD itu mereka lebih ke akademik kan ya biasanya. Akademik. Terus mereka mulai memasuki usia remaja, mau remaja gitu. Jadi kan biasanya itu anak-anak memasuki usia remaja, dan aku pun dulu kayak gitu ya, sulit untuk terbuka ke orang tua, lebih nyaman sama teman sebaya. Itu tugas kita juga sih sebenarnya, gimana kakak-kakak ini bisa menjadi teman buat adik-adiknya. Nah, di situ mereka bisa lebih terbuka, biasanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Oh iya, tadi lupa mention sih di Taman Baca Sekar Arum juga ternyata bisa melatih motorik kasar sama halus sih, karena kita juga ada kegiatan bermain bersama. Setiap ada taman baca itu pasti ada bermain bersama. Kadang kita senam bersama, terus kadang main bernyanyi gitu, tapi ada tebak-tebakannya, jadi tetap tebak-tebakannya ini yang bersifatnya pengetahuan. Bener banget, karena dunia anak-anak itu dunia bermain. Mereka sangat senang belajar sambil bermain. Kalau tadi sedikit Mbak Isni kan ngomong terkait sebenarnya setiap orang tuh punya passion, punya passionnya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Nah, kalau boleh bocoran sedikit nih, doakan saja ya, doakan saja rencana ke depan yang sudah kita bahas. Waduh, apa ini? Mungkin nanti kita akan bikin record lagi ya. Kita bikin podcast baru ketika kita sudah berhasil. Teman-teman nungguin nggak? Iya, harus ditungguin dulu. Jadi untuk rencana panjang kita kepengen bisa memberikan kelas ke adik-adik ini sesuai minat bakat mereka. Jadi kita ngembangin semacam yang sederhana sih, kayak menari, mungkin atau menggambar. Itu sih yang jadi potensi
potensi itu bisa terus digali dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah itu bener banget sih, kayak Kak setuju sih aku sama programnya kalian. Soalnya sekarang itu kan kalau di sekolah walaupun ada ML-ML-nya, mereka diasah potensinya sesuai dengan potensi minat bakatnya, tapi faktanya itu mereka lebih mengedepankan akademiknya. Dan mereka terus di pressure kan Iya, dengan benar. materi-materi yang seperti itu, apalagi sekarang pandemi, terus mereka belajar online, tentunya pasti muncul kecemasan akademik dan stres dan lainnya. Terkait dengan pandemi ini ya, kemarin kita juga sempat tanya sih ke adik-adiknya, gimana nih pengalamannya ikut Taman Baca Sekar Arum gitu ya. Selama pandemi justru kita seneng sih karena mereka juga jawabnya ternyata seneng Kak, soalnya bisa ngobatin kangen sekolah gitu. Jadi lumayan ya Iya. bermanfaat juga lah di era pandemi ini, ada kegiatan bermanfaat daripada adik-adiknya. Ya justru memang pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja ya, tetapi Iya. kita juga jalan taman baca dengan protokol kesehatan sih, jadi nggak Nggak bisa memungkiri juga. Ya bahkan kita kadang malah memasukkan materi cara bagaimana Iya. social distancing, gimana harus pakai masker, bagaimana cuci tangan itu tetap kita terapkan. Oke, berarti sambil membantu pemerintah untuk Iya. mengedukasi ya. Benar. Oke. Ya, semoga hal-hal baik seperti ini bisa panjang umurnya. Amin. Kayak hashtag yang kita angkat apa? Panjang umur kebaikan. Oke, kita rasa Udah cukup cukup ya. Mungkin kita bisa lanjut di next time. Dikit-dikit yang penting bermanfaat. Oke. Jangan lupa hashtagnya